Kompetisi J-League bukan hal yang baru bagi atmosfer sepak bola Indonesia. Beberapa pemain bintang Indonesia pernah dan masih merumput di negeri Sakura tersebut. Ricky Yakobi adalah pemain pertama yang menjajal kerasnya Liga Jepang pada tahun 1988. Ricky membela Matsushita Electric yang saat ini bernama Gamba Osaka. Diduga karena tidak bisa beradaptasi dengan cuaca dingin di Jepang, performa pemain asal Medan ini tidak bagus kala itu. Bersama Matsushita, Ricky hanya tampil sebanyak 6 laga dengan 1 gol. Performa buruk tersebut membuat Ricky harus kembali ke Indonesia. Tongkat estafet pemain Indonesia di J-League berlanjut. Stefano Lillipali datang ke Jepang dengan memperkuat Consadole Sapporo. Kontribusi pemain blasteran Belanda Indonesia ini sangat tipis di Consadole Sapporo pada musim 2014. Lillipali hanya bermain sebanyak 2 laga. Penyerang timnas Indonesia ini sulit bersaing dengan pemain Consadole Sapporo kala itu. Lillipali pun hanya bertahan 1 musim hingga akhirnya ia kembali ke Liga Belanda. Hal yang sama juga dilalui Irfan Bahdim. Irfan datang pertama kali di Jepang dengan memperkuat Feyenoord Kofu pada 2014. Mirisnya, Irfan tak pernah memainkan 1 laga pun di J-League bersama Feyenoord Kofu kala itu. Penyerang timnas Indonesia ini kala itu hanya dimainkan 2 laga, itu pun hanya di kompetisi Piala Liga. Irfan Bahdim kemudian mencoba peruntungan lain. Pemain keturunan Belanda ini kemudian pindah menuju Consadole Sapporo di musim berikutnya. Karir Irfan di klub tersebut sebenarnya cukup baik meskipun hanya bermain 10 laga selama 2 musim. Irfan berkutat pada cedera hingga akhirnya tidak menunjukkan performa apik di J-League. Baik Ricky Yakobi, Irfan Bahdim, maupun Stefano Lillipali gagal bersaing di Liga Jepang karena memang berposisi sebagai penyerang. Persaingan posisi penyerang yang ketat di Jepang membuat pemain Indonesia tidak mampu bertahan lebih lama di Liga Jepang. Sensasi pemain Indonesia di Liga Jepang terus berlanjut. Klub kasta kedua Liga Jepang Tokyo Verdy merekrut bintang muda Indonesia Pratama Arhan dari PSIS pada musim 2022. Arhan dikontrak selama 2 musim di klub asal kota Tokyo tersebut. Arhan harus menunggu beberapa laga agar bisa debut. Sejauh ini, Arhan masih bermain sebanyak 1 kali di J-League 2 ketika melawan Tochigi FC. Itu pun Arhan tidak bermain secara penuh, namun hanya 45 menit sebelum akhirnya diganti. Di klub Tokyo Verdy, pelatih memainkan Arhan sebagai penyerang sayap, padahal sebelumnya Arhan berposisi sebagai bek kiri. Apakah Pratama Arhan dapat bertahan di J-League lebih lama? Hanya performa yang dapat menjawabnya.